Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana pandangan Islam mengenai menonton film dewasa, bahkan setelah menikah? Apakah ada dampak negatif yang perlu kita waspadai? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas hukum menonton film dewasa dalam Islam, dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Bagi suami istri, berhubungan badan merupakan pahala yang sangat besar. Hal ini termasuk bagian dari nafkah batin. Bersumber dari Hujjah al-Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda bahwa bagi suami, berhubungan badan dengan istri dikategorikan sebagai jihad fisabilillah dalam konteks tertentu. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya seorang suami yang menggauli istrinya maka akan dicatat baginya pahala sebagaimana pahala anak laki-laki yang memerangi musuh di jalan Allah kemudian terbunuh. Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Mairut Dar al-Marifah, Juz 2, halaman 52. Namun persoalannya untuk menambah gairah dan keintiman, ada juga suami istri yang sebelum berhubungan terlebih dulu menonton film dewasa bagi porno. Lalu, apa hukumnya menonton film dewasa bagi yang sudah menikah? Simak penjelasannya menurut pandangan para fuqaha ahli fikih. Hukum menonton film dewasa setelah menikah. Ada yang berpendapat bahwa menonton film dewasa setelah menikah diperbolehkan. Pandangan ini merujuk pada pendapat Syihabuddin Al-Qalyubi, bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyah orang asing, meskipun dipisahkan, seperti kuku, rambut kemaluan, bulu ketiak, darah bikang, darah, yang keluar dengan cara membelah pembuluh darah vena, bukan semisalnya air kencingnya seperti air susu. Dan yang menjadi pegangan itu pada apa yang dipisahkan pada saat waktu pemisahan. Karenanya, haram apa yang terpisah dari perempuan ajnabiyah, walaupun sudah pernah dinikahi, dan tidak haram apa yang dipisahkan dari istrinya sekalipun suaminya memisahkannya. Melihat dalam konteks ini, termasuk melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyah, dari balik kaca dan kain tenun yang tipis, dan air yang jernih. Dan terkecualikan dari melihat aurat perempuan ajnabiyah, yaitu melihat sosok yang terpantul dari dalam air, atau cermin. Syihabuddin Al-Qalyubi, Hasyiah Al-Qalyubi, Bairut Dar al-Fikr. Menurut kalangan yang memperbolehkan melihat film porno bagi pasangan suami istri, pada dasarnya mereka mengilaka dengan melihat sosok yang terpantul dari cermin atau dalam air. Menurut Syihabuddin Al-Qalyubi, hal ini tidak diharamkan kendatipun disertai dengan syahwat. Namun, ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa melihat sesuatu al-mansur ilaih selain istri, seperti mahram atau selainnya, apabila menimbulkan syahwat hukumnya adalah haram. Dari pandangan Ali Asy-Syibramalise, keharaman tersebut juga mencakup keharaman melihat atau menonton benda-benda mati al-jamadat. Dari pandangan kedua, bisa disimpulkan bahwa hukum menonton film dewasa bagi yang sudah menikah adalah haram. Pasalnya, melihat benda mati yang memunculkan syahwat saja haram, apalagi melihat film dewasa. Para ulama sepakat bahwa hukum menonton film dewasa adalah haram bagi suami istri dan siapapun. Pernyataan tersebut ada dalam kitab Mirqat As-Su'ud atas Dikfisar Sulam Taufik oleh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Dan halam bersama mahram, atau satu jenis kelamin, atau anak kecil, walaupun tidak sejenis yang belum sampai batas merangsang, memandang sesuatu yang lain antara pusar dan lutut, apabila memandangnya itu tidak dengan syahwat. Maka, jika dengan syahwat maka itu haram menurut ijma'. Bahkan haram memandang bagi tiap sesuatu yang tidak boleh senang-senang dengannya, walaupun benda padat, seperti bahwa dilihatnya tiang dengan syahwat. Dan catatan syahwat itu adalah ketika ia memandang, maka merasa lezat. Mirqat As-Su'ud atas Dikfisar Sulam Taufik. Sejatinya, Islam juga mengajarkan cara-cara untuk menambah gairah seksual sebelum berhubungan badan suami istri, mulai dari cumbu rayu dan berciuman. Akibat menonton film dewasa menurut Islam, dalam kitab Ruh As-Sunnah wa Ruh An-Nufus Al-Mutmainnah karya Sanad Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani Al-Maghribi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang melihat aurat saudaranya seperti menonton gambar film porno dengan sengaja, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala salatnya,
selama 40 hari dan tidak diterima doanya selama 40 subuh hari. Hadis ini terdapat dalam kitab Ruh As-Sunnah wa Ruh An-Nufus Al-Mutmainnah karya Sanad Saidi Ahmad bin Idris Al-Hasani Al-Maghribi. Ulama Indonesia Buya Yahya di channel YouTube @Al-Bahjah TV menjelaskan bahwa menonton hal-hal pornografi sangat berbahaya dan tidak pantas secara moral. Tontonan tersebut akan membuat penontonnya berkhayal hingga membangkitkan syahwat yang dilarang Islam. Meskipun begitu, bagi yang sudah melakukannya menurut Buya kita, masih bisa insaf dan bertaubat. Dengan menyadari kesalahannya, itu sudah menjadi hal istimewa dibanding yang tidak menyadarinya, sehingga seorang muslim dapat melakukan ibadah sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan ibadah lakukan saja, nanti sambil meminta semoga Allah menerima. Sebab, dengan semakin banyak melakukan ibadah, maka semakin menyejukkan hati. Kata Buya dikutip dari video YouTube @Al-Bahjah TV bertajuk Hukum Menonton Film Porno. Buya Yahya menjawab 1 April 2024. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pandangan Islam terkait isu ini dan membantu kita untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.